Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan kami dari kelompok satu em, akan menjabarkan atau mempresentasikan tentang tugas kebijakan hukum dan lingkungan, yaitu tugas diskusi kelompok studi kasus. Di mana perkenalkan anggota kelompok kami yaitu yang pertama Azwar, ada Faiz Gustri, ada Fawas Noval, atau saya sendiri ada Ginanur, ada Sifah Yaul dan juga Zafira Izatumila. Next slide. Kelompok kami akan menjabarkan dua studi kasus, di mana studi kasus yang pertama yaitu kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan tahun 2022, di mana identifikasi yang pertama yaitu pelaku, di mana terdakwa pada kasus ini terdiri dari Direksi PT Timah, Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan juga pihak swasta. Lalu ada pun pihak-pihak yang terkait dari kasus ini yaitu perusahaan tambang milik negara yang memiliki izin usaha pertambangan atau IUP di Pulau Bangka Belitung. Next slide. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kronologis. Pada periode tahun 2015 hingga 2022 terjadi penambangan timah secara ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. Perusahaan-perusahaan swasta bekerjasama dengan pejabat PT Timah untuk melakukan penambangan tanpa izin yang sah, serta memasukkan transaksi peleburan timah. Kegiatan ini menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan di kawasan hutan dan non-hutan di Bangka Belitung. Adapun jenis dampak atau kerugiannya yaitu meliputi dampak ekologis, yang mana menyebabkan kerusakan ekosistem hutan dan laut, menurunnya keanekaragaman hayati, dan pencemaran air tanah dan sungai oleh limbah tambang. Selanjutnya, dampak sosial ekonomi, yang mana berdampak pada gangguan pada nelayan dan petani akibat degradasi lahan dan laut. Selanjutnya, konflik sosial antara warga dan pelaku tambang ilegal. Total kerugian ekologis dan kerusakan lingkungan ini yaitu mencapai 271 triliun. Hal ini berdasarkan kajian ahli lingkungan dan valuasi ekonomi lingkungan. Kerugian ini sendiri terdiri dari yang pertama, kerusakan dataran dan hutan hingga mencapai 157 triliun. Yang kedua, pencemaran laut dan pesisir yang mana 49 triliun, dan yang terakhir ada pemulihan ekosistem dan biaya restorasi yaitu yang mencapai 65 triliun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Upaya pelaku dalam pemulihan kewajiban implementasi ekonomi lingkungan hidup, yaitu tidak terdapat bukti bahwa pelaku secara aktif melaksanakan reklamasi pasca tambang, pembayaran denda lingkungan, investasi pada pemulihan lingkungan. Hal ini menunjukkan adanya pengabaian total terhadap prinsip ekonomi lingkungan hidup, termasuk mekanisme polluter pay principle. Kemudian penyelesaian ganti rugi akibat kerusakan melalui mekanisme hukum pidana, itu ada penyitaan aset pelaku, penetapan nilai kerugian oleh ahli lingkungan, dan mekanisme perdata atau gugatan lingkungan. Serta KLHK berwenang untuk menggugat pelaku ganti rugi atas nama negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau PPLH, yaitu pemulihan atau restorasi, dan belum terdapat rencana pemulihan yang transparan dan terukur hingga kini. Perlu audit lingkungan menyeluruh untuk menentukan bentuk dan lokasi restorasi. Next teh. Oke. Sanksi yang diterapkan yang pertama yaitu pidana korupsi. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, tindak pidana lingkungan, yaitu dapat dijerat dengan pasal 98 sampai 103 Undang-Undang PPLH dengan ancaman pidana hingga 15 tahun dan denda hingga 15 miliar. Yang ketiga, perdata lingkungan. Pemerintah dapat menuntut ganti rugi lingkungan dalam bentuk uang atau tindakan perbaikan. Kemudian tindakan kuratif dan preventif itu rekomendasi. Tindakan kuratif yang pertama yaitu audit lingkungan di seluruh wilayah eksploitasi IUP PT Timah, kemudian penyitaan dan pengalihan aset untuk biaya pemulihan lingkungan, dan penetapan zona prioritas pemulihan ekologis, serta tindakan preventif yang dapat dilakukan yaitu pengetatan pengawasan izin tambang dengan teknologi pengawasan berbasis satelit atau remote sensing, pelibatan masyarakat dan LSM dalam pengawasan tambang, reformasi tata kelola komoditas tambang berbasis
prinsip keberlanjutan dan keterbukaan data, penerapan ekonomi sirkular dan ekonomi hijau dalam industri pertambangan nasional, serta pemberian insentif untuk pelaku usaha tambang yang mematuhi prinsip perlindungan lingkungan. Oke, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, untuk kasus selanjutnya yang diambil oleh kelompok 1, yaitu ada kasus pencemaran limbah B3 di Cikarang Barat pada PT Kimusuk Setabadi, yaitu PT KSA. Untuk pelakunya sendiri itu PT Kimusuk Setabadi, sebuah perusahaan manufaktur percetakan yang memproduksi kotak karton bergelombang dan plastik box. Untuk pihak terkaitnya itu ada pemerintah daerah yang terdiri dari pejabat sementara Bupati Bekasi dan Ramdan memimpin tindakan penegakan bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi. Ia memeriksa lokasi pabrik dan menyerahkan SK sanksi lingkungan. Yang kedua, untuk masyarakat sekitar, ada warga lokal berperan sebagai pelapor pengaduan. Yang ketiga ada LSM atau media. LSM lingkungan memantau kejadian ini. Untuk kronologisnya, sebelum Juni 2022, PT KSA melakukan aktivitas pencetakan dan pencucian tinta secara rutin, menghasilkan limbah cair tinta klasifikasi B3 tanpa IPAL. Limbah tinta diumpankan ke saluran air hujan dalam halaman pabrik. Kemudian limbah hitam merah ini mengalir melalui parit permukiman hingga Kali Sadang. Misalnya, Jurpala atau jurnalis pecinta alam menemukan pipa pembuangan tersembunyi menuju sungai. Dampak ini baru terdeteksi ketika masyarakat mencurigai perubahan warna air di Kali Sadang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada dampak dari pencemaran limbah B3 oleh PT KSA memiliki beberapa dampak. Yang pertama adalah dampak lingkungan hidup, yaitu pencemaran Kali Sadang dapat merusak ekosistem perairan. Aliran limbah beracun mematikan biota air seperti ikan, keong, dan biota lainnya. Dan pencemaran ini dapat mengganggu kualitas air sungai. Selanjutnya ada dampak kesehatan masyarakat. Warga yang terkena air atau kontak dengan limbah beresiko mengalami gangguan kesehatan. Selanjutnya ada dampak sosial ekonomi, yaitu pencemaran mengancam mata pencaharian petani dan nelayan lokal. Ikan mati sehingga kerugian ekonomi timbul. Biaya penanganan kerusakan lingkungan seperti pembersihan sungai, rehabilitasi lahan, merupakan beban ekonomi tambahan. Selanjutnya mari kita bahas upaya PTK SA dalam menanggulangi pencemaran ini. Sebelum mendapat teguran resmi dari pemerintah, PT KSA belum menjalankan kewajiban dasar perlindungan lingkungan. Inspeksi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi menemukan bahwa perusahaan beroperasi tanpa izin lingkungan dan izin usaha, di mana hal tersebut merupakan pelanggaran administratif yang cukup serius. Selain itu, PT KSA belum memiliki pengelolaan limbah yang layak. PT KSA tidak memiliki IPAL, tidak menyediakan limbah B3 yang aman, serta belum bekerja sama dengan pengelola limbah B3 berizin. Dana jaminan pemulihan lingkungan pun belum dibentuk oleh PT KSA. Setelah mendapatkan teguran, perusahaan mulai merespon dengan langkah administratif dan teknis. Dalam sanksi yang dijatuhkan, PT KSA diwajibkan menyerahkan limbah B3 kepada pihak berizin dalam 7 hari. Namun hingga kini belum ada laporan bahwa dana kompensasi telah dialokasikan oleh PT KSA. Tindakan PT KSA masih bersifat reaktif, menunjukkan kurangnya inisiatif PT KSA dalam memenuhi tanggung jawab lingkungan secara mandiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada penyelesaian ganti rugi kerusakan. Hingga saat ini belum ada informasi yang spesifik mengenai proses ganti rugi atas kasus PT KSA. Sementara untuk mekanisme penyelesaian ganti rugi kerusakan dapat melalui mediasi atau litigasi sesuai dengan UU nomor 32 tahun 2009 dengan menerapkan prinsip polluter pays. Sanksi yang dijatuhkan yaitu berupa sanksi administratif. PJ Bupati Dani Ramdan secara resmi menyerahkan SK sanksi administratif sesuai rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup. Akibatnya, pabrik pun disegel sementara waktu dan kegiatan pengolahan limbah dihentikan. Sementara bagi pemerintah memberikan tenggat waktu
7-20 hari bagi PT KSA untuk memenuhi persyaratan lingkungannya. Jika gagal, perusahaan diancam ditutup total. Bupati menyatakan bahwa surat paksaan harus diikuti atau pabrik akan ditutup. Sanksi baru sebatas administratif, SKDLH, dan potensi penutupan usaha. Nah, rekomendasi yang diberikan yaitu pemerintah dan perusahaan harus fokus memulihkan lingkungan yang tercemar. Langkah penting yaitu adalah pembersihan sungai dan pemulihan ekosistem Kali Sadang. Dan PT KSA wajib memasang instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang memenuhi baku mutu seperti yang diperintahkan oleh para hakim. Perusahaan juga harus membangun fasilitas penyimpanan limbah B3 sesuai standar dan menyerahkan limbah existing kepada pengolah yang berizin. Pengawasan lingkungan perlu diperketat. Dinas Lingkungan Hidup harus melakukan inspeksi rutin dan tanpa pemberitahuan di semua pabrik yang memproduksi atau menggunakan bahan beresiko tinggi atau B3. Sekian untuk presentasi mengenai studi kasus yang dapat kelompok kami jabarkan. Apabila ada kekurangan kelompok kami, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.